Halo bro, kembali lagi dengan channel podcast Ngerapa Indonesia. Simak fakta-fakta menarik tempo dulu. Ojo lali subscribe, ojo lali like karo di sare bro. Makkah dan Madinah sejak Kesultanan Utsmaniyah, Turki, VOC mulai koloni di Indonesia. Orang Indonesia pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tidak pernah putus hingga ini hari. Jumlah jamaah dari waktu ke waktu bahkan terus meningkat. Kunjungan Raja Salman baru-baru ini adalah suatu momentum untuk melihat kembali ke belakang serupa apa perjalanan haji dari Indonesia pada masa lampau. Serial artikel ini coba menelusuri bagaimana riwayatnya berdasarkan berbagai sumber-sumber tempo dulu, surat kabar, majalah, foto, lukisan, peta, sketsa yang didukung oleh buku-buku yang ditulis pada masa lampau. Semuanya masih berbahasa Belanda. Sumber-sumber tersebut dapat dianggap valid karena masih ditemukan dalam keadaan otentik pada masa ini. Mari kita mulai dengan artikel pertama. Sesungguhnya, sejarah perjalanan haji Indonesia adalah sejarah perjalanan haji yang panjang, bahkan sudah terdeteksi sejak masa lampau, terutama setelah kehadiran Belanda di Hindia Timur, Nusantara. Saat kedatangan Belanda 1595, kapal-kapal Arab, Persia dan Tiongkok lalu lalang di perairan Nusantara. Lukisan tertua Masjidil Haram dan Ka'bah, 1750. Untuk melakukan ibadah haji, para jamaah di Nusantara melakukan perjalanan haji dari tempat masing-masing kedua masjid suci agama Islam di Tanah Arab, Masjid Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kota suci Makkah dan Madinah di masa lampau silih berganti penguasa. Semuanya ingin menjaga dan memelihara dengan baik. Sejak 1517 dua kota suci ini di bawah Kesultanan Utsmaniyah, Turki yang beribu kota Istanbul, negara Saudi Arabia yang kita kenal sekarang belum terbentuk. Penguasaan kota suci Makkah dan Madinah di masa Kesultanan Utsmaniyah, pelaut-pelaut Belanda memasuki Nusantara di bawah pimpinan ekspedisi. Tahun 1595 sampai tahun 1997, Cornelis de Houtman. Saat itu, di Nusantara, Portugis sudah sejak 1511 melakukan kontak dagang dengan pribumi yang berbasis di kota Malaka. Keberadaan Makkah dan Madinah tidak terdeteksi di Malaka, Jazirah Arab dan Hindia Timur, Indonesia. Ketika Belanda yang diwakili Serikat Dagang, VOC, memulai aktivitas perdagangan di Nusantara hingga dimulainya Batavia sebagai ibu kota, pedagang-pedagang Arab sudah sejak lama pedagang-pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara. Penduduk Nusantara sebagian sudah beragama Islam. Hubungan penduduk Nusantara dengan tanah Arab sudah terbentuk sejak lampau. Tidak hanya pedagang-pedagang Arab yang datang ke Nusantara, tetapi juga penduduk Nusantara yang sudah beragama Islam dalam konteks kewajiban ibadah haji di dalam rukun Islam. Dalam hubungan ini, VOC tentu saja memahami arti hubungan penduduk dengan tanah Arab. Sebab VOC juga telah memulai kontak dengan tanah Arab yang diawali dengan ekspedisi yang dipimpin P. van den Broek pada tahun-tahun 1616 sampai tahun 1618 ke Jazirah Arab. Dubes VOC di Jazirah Arab, lukisan 1720. Aktivitas perdagangan Belanda, VOC, secara bertahap mulai dialihkan dari Maluku dan sekitarnya dan dipusatkan di Batavia sejak 1619. Sebelumnya, tahun 1616 sampai tahun 1618 ekspedisi di bawah pimpinan P. van den Broek tiba di Arabia, Hindustan dan Surat. Kelak Peter van den Broeke, Eerste Directeur van Surat, per CNN Arabien. Sejak itu berbagai tempat di jalur pelayaran menjadi wilayah-wilayah pengaruh kekuasaan VOC termasuk Coromandel, Malabar, China hingga Jepang. Wilayah-wilayah kekuasaan baru itu banyak diperoleh dari pengusiran pelaut-pelaut Portugis. Saat itu Inggris masih tidur. Belanda sendiri sebelumnya sudah menguasai Afrika Selatan sebelum melakukan ekspansi ke Arabia, Hindustan dan Surat, Coromandel, Malabar. Wilayah-wilayah ini adalah wilayah pelayaran dari Eropa ke Hindia Timur, baca Indonesia. Pada saat Belanda menguasai Arabia, Makkah dan Madinah sendiri berada di wilayah Yaman. Namun dalam perkembangannya,
Wilayah Arabia dan Yaman saling menggantikan. Arabia menjadi Yaman dan Yaman menjadi Arabia. Makkah dan Madinah. Peta 1689. Dalam peta 1689, buatan Portugis di wilayah Laut Merah yang sekarang sudah teridentifikasi nama Jeddah, suatu pelabuhan yang berada di suatu teluk di sisi timur. Nama lainnya yang masih populer hingga kini antara lain Suez. Nama-nama tempat di pedalaman seperti Mekah dan Madinah tidak teridentifikasi dalam peta. Hal yang berbeda dengan pemahaman sekarang, Jazirah Arab yang sekarang kala itu, bagian utara adalah wilayah Yaman dan bagian selatan adalah Arabia. Pada masa kini, bagian selatan dikenal sebagai wilayah Yaman dan bagian utara adalah wilayah Saudi Arabia. Peta 1750. Nama tempat Makkah dan Madinah sudah mulai teridentifikasi pada peta 1773. Makkah dan Madinah tentu saja sudah dikenal sebagai kota suci agama Islam. Ka'bah yang berada di dalam Masjid Haram di Makkah sebagai situs penting sudah teridentifikasi pada tahun 1750 dalam bentuk sebuah lukisan. Dalam lukisan ini Masjid Haram dan Ka'bah masih tampak sederhana namun masih dikenali dengan jelas pada masa sekarang. Selain Ka'bah terdapat Hijr Ismail, makam Ibrahim dan bentuk kubah masjid yang mengelilingi Ka'bah, tempat di mana jamaah haji melakukan tawaf. Makam Nabi Muhammad SAW, foto 1885. Ibadah haji hanya fokus di Makkah dan sekitarnya utamanya di Masjidil Haram. Namun para jamaah haji ada kalanya melanjutkan perjalanan haji dengan ziarah untuk mengunjungi makam Nabi di Madinah. Makam Nabi Muhammad terdapat di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Keberadaan makam Nabi ini baru teridentifikasi melalui foto yang diambil pada tahun 1885. Makam Nabi Muhammad SAW masih tampak dalam wujud aslinya dan masih dapat dilihat langsung. Pada masa ini makam ini sudah dijaga dengan membuat ruangan sendiri di dalam masjid. Kapan perjalanan haji pertama? Lantas apakah saat awal VOC sudah ada pribumi yang melakukan perjalanan haji? Tampaknya belum. Yang terjadi adalah orang-orang Arab, Persia dan Yaman masih terus mengalir datang ke Indonesia untuk melakukan aktivitas perdagangan, sambil menyebarkan siar agama Islam. Mereka ini adalah pelaut-pelaut yang meneruskan tradisi nenek moyang mereka sejak zaman kuno, Mesir, Persia dan Arab, dalam perdagangan rempah-rempah. Opre THR Lemsekuran, tanggal 2 November tahun 1683. Berita-berita perjalanan haji umumnya datang dari Turki dan Mesir. Selain dua kawasan ini penduduknya dominan agama Islam, juga karena letaknya yang cukup dekat dengan kota suci Makkah dan Madinah. Pada saat itu, tentu saja kafilah dari Mesir masih melalui darat, belum ada terusan Suez. Saat itu memang, Makkah dan Madinah berada di bawah Kesultanan Utsmaniyah, Turki, yang beribu kota di Istanbul. Jamaah-jamaah asal Turki antara lain dilaporkan oleh Opre THR Lemsekuran, tanggal 2 November tahun 1683. Belanda, VOC, di tahun-tahun itu masih konsentrasi di Batavia dan melakukan kerjasama dagang dengan pemimpin lokal di berbagai tempat. Kota Batavia semakin besar, pada masa ini disebut Kota Tua atau Oud Batavia. Sementara di luar kota Batavia sudah mulai dikembangkan pertanian, terutama padi dan tebu. Titik terjauh baru sampai ke Ancol, timur, ke barat, dan di selatan sampai batas Rijswijk dan Noordwijk. Seperti tampak dalam peta 1682. Noordwijk berada di sisi utara Jalan Juanda yang sekarang, sedangkan sisi selatannya sebagai perkebunan baru, di mana Istana Negara tempat Presiden RI berkantor sekarang. Orang-orang pribumi yang melakukan perjalanan haji, tampaknya hanya terdeteksi di pantai barat Sumatera. Mereka itu adalah penguasa-penguasa pusat perdagangan di pantai barat Sumatera di Tarumon. Kesempatan itu diperoleh karena saat itu antara Inggris dan Belanda tengah menanamkan pengaruhnya di pantai barat Sumatera. Beberapa wilayah menjadi wilayah pengaruh Belanda dan beberapa wilayah yang lain oleh Inggris. Saat itu kerajaan Aceh masih independen dan masih memiliki kekuatan untuk mengimbangi kekuatan Eropa, Inggris dan Belanda.
Raja Tarumon yang pribumi ketika Inggris melakukan kerjasama mendapat kesempatan untuk berangkat haji dengan kapal-kapal Inggris. VOC yang melakukan kerjasama dengan raja-raja pribumi tidak terlalu peduli dengan haji. Hal ini karena saat itu Arabia sudah berada di bawah pengaruh Inggris. Sedangkan raja-raja Aceh yang umumnya orang-orang Mor, Timur Tengah, perjalanan haji bukanlah hal yang luar biasa, karena dengan kekuatan armada lautnya bisa tahun kapan saja untuk membawa mereka untuk pergi naik haji. Kapal-kapal dagang Arab yang lalu lalang di Selat Malaka dan Jawa juga dimanfaatkan orang pribumi sebagai moda transportasi haji ke Makkah. Kapal-kapal dagang dari Arab ini bahkan masih intens hingga pendudukan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816. Jeddah, pintu masuk ke Makkah. Haji dari Angkola Mandailing di Jeddah, 1887. Kota Jeddah adalah pintu masuk ke Makkah melalui laut. Kota ini adalah kota dagang yang cukup penting sejak Kesultanan Utsmaniyah berkuasa di Mesir dan Hejaz. Kota Jeddah semakin penting sejak Kerajaan Arab Saudi didirikan pada 1932 oleh Ibnu Saud. Jamaah haji yang datang dari wilayah Nusantara, Indonesia, sejak era kolonial Belanda selalu melalui pelabuhan kota Jeddah. Kota ini sangat terkenal bagi jamaah Nusantara, Indonesia, sebagaimana kota Makkah dan kota Madinah. Jamaah Indonesia sekitar tahun 1870 sampai tahun 1890, datang dalam kelompok, sebut saja kloter, berdasarkan kampung halaman, seperti Pidi, Ambon, Ternate, Preanger, Palembang, Banjarmasin, Bon, Bima, Padang Panjang dan Pariaman. Dari deretan foto-foto yang direkam oleh konsul pemerintah Hindia Belanda di Jeddah, kloter dari daerah asal El Angkola dan Mandailing, kini Tapanuli Selatan, terbilang yang paling besar, lebih dari 10 jamaah.